engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Maka Daud mengambil tongkatnya, lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu. Sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu dia menentang Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung batu. Diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbahkannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungkannyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Terpujilah Tuhan gunung batuku, terpujilah Tuhan gunung batuku, terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur, ia melatih jari-jariku berperang. Refren. Terpujilah Tuhan gunung batuku.
Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai, tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Refren, terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu. Refren, terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil yang kita dengarkan ini, saudari-saudaraku yang terkasih, memang sebuah kisah yang bisa kita lihat dua hal kurang lebih, yaitu yang pertama tentu belas kasih Allah yang dilakukan oleh Yesus sendiri untuk menyembuhkan. Itulah yang memang menjadi misi Allah dalam hidup manusia, bagaimana kehadirannya melalui putranya tentu untuk keselamatan kita manusia ini. Dan memang tidak hanya keselamatan yang sifatnya fisik, kesembuhan, tetapi lebih-lebih yang batiniah, yang memperoleh kehidupan kekal itu. Lalu yang kedua adalah soal bagaimana orang-orang Farisi yang tetap berkeras hati, tidak mampu melihat yang benar, tidak mampu melihat kehendak Allah, bahkan terus mencari kesalahan Yesus, karena Yesus dianggap adalah orang yang memberontak atas tradisi-tradisi mereka. Dua sisi inilah, saudari-saudara, yang bisa kita lihat bahwa dalam hidup manusia memang kita bersentuhan dengan berbagai hal, tetapi semoga kita tetap yakin dan mampu memegang yang utama, yaitu seperti misi Allah dalam diri Yesus yang menyelamatkan. Godaan, keraguan-raguan bisa muncul dalam perjalanan itu, tetapi semoga kita tetap mampu memegang yang prinsip yang utama itu dalam setiap langkah hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.